Sedangkan Dansai tidak memilih adiknya, melainkan dia memilih Momyung sebagai gurunya. 누가 되면 진짜 섬겨야 되지만 사랑 중에서 제일 멋있는 사람 같기도 하고 낭두가 됐다니까 다행이야. 이러는 게 어딨어? 이게 어딨어? 난 속에 있는 말도 못했는데. Di episode sebelumnya kita tahu bahwa Momyung tengah tak sadarkan diri karena terjatuh dari kuda. Aru menghampiri Momyung dan mengira Momyung mati. Aru lalu mengungkapkan perasaannya terhadap Momyung seraya menangis. Tiba-tiba Momyung bangun dan mencium Aru, kemudian pingsan lagi. Setelah itu Momyung dibawa ke kamarnya. Teman-temannya merasa prihatin atas kesehatan Momyung. Terutama Aru, dia begitu terpukul melihat Momyung yang sedang terbaring. 생각이 크겠지. 눈앞에서 오라비가 떨어지는 걸 봤어. Aru terus menunggu Momyung hingga malam hari. Aru bingung lantaran denyut nadinya normal, namun Momyung belum siuman juga. Aru terus berharap bahwa Momyung tak amnesia atas kejadian di mana Momyung telah menciumnya. Kemudian Aru panik mengetahui tubuh Momyung yang mendadak dingin. Sepanjang malam Aru panik hingga dia memutuskan memeluk Momyung yang kala itu terbaring. Alih-alih menghangatkan suhu Momyung, justru Aru menjadi baper melihat wajah Momyung yang kala itu tiba-tiba menghadap kepada dirinya. 이렇게 생겼었나? Keesokan harinya Momyung mulai siuman. Dia kaget ketika bangun mengetahui bahwa dia telah diapit Seo dan Yeowul. Tak lama Sam dan Baryu pun datang. Momyung bertanya di mana Aru. Sam lalu menjawab bahwa Aru telah begadang selama 4 harinya untuk menjaga Momyung. Itu artinya Momyung tak sadarkan selama 4 hari. 며칠 만에 깬 건데. 되길래 내가 눈이라도 붙이라고. Di tempat lain Aru tertidur kecapean dan kini Momyung menghampirinya. Aru yang sepertinya mengetahui Momyung menghampirinya lantas bangun. Namun saat dia bangun dia sama sekali tak menemui Momyung. 뭐야? 어디 간 거야? Aru yang penasaran lalu mencari Momyung di rumah Hwarang. 진짜 어디 간 거야? Syukur Aru melihat Momyung sudah sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan bersama teman-temannya. Di situ Aru melambaikan tangannya kepada Momyung, namun si Momyung yang menyadarinya hanya menoleh sebentar. Latihan selesai, Aru penasaran dan menanyakan keadaan Momyung. Sayang sekali Momyung hanya menjawab singkat. Sam cemburu melihat Aru yang sangat begitu antusias bertemu Momyung. 괜찮아. 고마워. Melihat tingkah Momyung, Aru bertanya-tanya apakah Momyung lupa ingatan. Aru lalu menanyakan kepada Susan apakah mungkin seorang pria bisa lupa kalau dirinya telah mencium seorang wanita. 있나? Susan menjawab bahwa mungkin saja pria tersebut tidak mau tanggung jawab atau mungkin dia sedang amnesia. Aru yang mendengarnya pun lemas seperti hilang harapan. Di sisi lain, Sam mengajak Momyung untuk memanah bersama. Momyung menolak hingga di situ Sam memegang tangan Momyung dan bertanya kenapa dirinya bersikap dingin terhadap Aru. 이건 뭐냐? 더러워. Momyung memberontak hingga membuat gelang yang dipakainya terlempar ke tanah tanpa Sam dan Momyung sadari. 뭐라고? Mendengar Sam banyak bicara tentang Aru, akhirnya Momyung pun bersedia memanah dengan Sam. 가자 그래. Gelang yang terjatuh tersebut ternyata ditemukan oleh Kang Sung. Saat Momyung dan Sam tengah beradu memanah di atas kuda, mereka sama-sama bisa memanah dengan baik hingga membuat skor mereka imbang. Sam lalu meledek Momyung agar menyerah saja sebab dia masih pemula. Namun bukan anjing burung namanya kalau Momyung menyerah begitu saja walaupun masih pemula. Mereka kemudian lanjut beradu kembali guna memastikan siapa pemenang yang paling baik. Setelah dilakukan, tetap saja skor mereka imbang.
Sam lalu menemani Momyung yang kala itu membasuh luka pada tangannya akibat lecet karena baru pertama kali memainkan panah. Di sisi lain, Dansai dan Pak Oh tengah mengagungkan guru mereka. Pak Oh bilang bahwa Sam memiliki postur yang baik saat memanah. Walaupun begitu, di situ Dansai mengakui bahwa Momyung baru 10 hari belajar, namun dia sudah berhasil menahan imbang Sam. Dansai lalu menanyakan umur Pak Oh. Di situ Pak Oh tetap saja bilang bahwa umurnya 22 tahun. 그렇게 안 보이는데 한 6년이라도 나는 다리 무지 빨라. 20년만 기념 정승생 다시. Di sisi lain, Sam memuji kehebatan Momyung yang begitu berbakat dalam semua bidang. Sam lanjut bilang bahwa mulai kecil dia tak mempunyai teman sama sekali. Sam mengungkapkan bahwa Momyung lah sekarang teman satu-satunya. 내 유일한 친구인 것 같다. Sam lanjut mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai Momyung. Mendengarnya, Momyung tersenyum dan lanjut menarik Sam hingga membuatnya terjatuh. Mereka bermain di danau layaknya seseorang yang baru menemukan sahabat baru. Di sisi lain, ada Aro yang sedang berpikir bahwa mungkin saja Momyung telah lupa kalau kemarin telah mencium dirinya. Aro terus berpikir kenapa Momyung sekarang berubah menjadi sangat cuek terhadapnya. Aro beranggapan Momyung cuek karena telah menyesal menciumnya. 진짜 정신 차려보니까 이건 아니다. 나한테 이거 왜 맞춘 건데? Aro marah sendiri di pinggir danau hingga Momyung tiba-tiba saja datang. Aro ngambek saat Momyung menghampirinya. Momyung mengkhawatirkan Aro agar tak sendirian di sungai. 그만하고. 것도 좀. Si Aro justru protes ke Momyung karena telah lupa saat kejadian di mana Momyung menciumnya. Mendengarnya, Momyung lalu memasangkan sepatu Aro seraya bilang bahwa dia ingat semuanya. 기억나. Lantas, mengapa akhir-akhir ini kau menghindariku? Tanya Aro. Momyung menjawab bahwa setiap kali melihat Aro dia ingin memeluknya. Jadi itulah alasan mengapa Momyung terus menghindar. 그거 참느라고. 딴 놈들 다 있는 데서. Tentu saja mendengar hal tersebut, Aro baper terbawa sampai malam hari. Begitu juga Momyung wajahnya berseri-seri kala dia ingat tadi siang Aro memeluknya dari belakang. By the way, gitu loh guys pacarannya orang dulu. Gak ditembak pun gak akan lari kemana kalau sudah cinta. Coba kalau sekarang. Ada. Lanjut. Singkat cerita, Putri Sokmyung melihat latihan Hwarang yang tampak biasa saja. Dia lalu bilang ke Pak Tarmo agar para Hwarang latihan bertarung sampai mati. 이렇게 나약하고 불안. Hal itu akan membuat pasukan terlihat siapa yang hebat dan siapa yang lemah. Rencananya, Putri Sokmyung ini akan memberikan waktu 10 hari kepada Pak Tarmo guna merealisasikan rencana tersebut. 그동안 웬만하면 열을 뒤로하죠. Di sisi lain, Momyung dan Sam mondar-mandir mencari gelang yang biasa dipakai Sam. Sam ikut bingung karena aslinya memang gelang tersebut miliknya. 내 취향이랬잖아. 빨리 가. 꼭 찾아. Kang Sung dengan wajah yang ngeselin melihat Momyung dan Sam yang sedang mencari gelang tersebut. Hingga Pak Oh juga turun tangan membantu Sam mencari gelang tersebut. Sam melarang Pak Oh untuk tidak menyakiti Momyung yang sudah menghilangkan gelang tersebut. Karena bagaimanapun juga Sam mengakui bahwa dia sangat menyukai Momyung. 난 그놈이 좋아. Di sisi lain, Sam juga mengakui bahwa dia telah memiliki hutang atas Momyung. Karena akulah teman Momyung terbunuh, kata Sam. 녀석 친구가 죽었어. Saat malamnya, Kang Sung memberikan gelang tersebut kepada si bocah tua nakal Park. Park bingung gelang apa sehingga dua orang mencari gelang tersebut. Park lalu mencari tahu sepanjang hari. Kemudian sudah didapati kesimpulan bahwa gelang tersebut adalah gelang yang seharusnya dipakai oleh raja. Dan itu berarti raja yang selama ini disembunyikan ada di Hwarang, pikir Park. Di sisi lain, sang ratu marah karena putranya yang telah melindungi Aro. Sang ratu yang kala itu bersikeras akan melindungi tulang suci dari para pembunuh, dia pun khawatir jika Sam sebagai tulang suci akan terbunuh jika identitasnya ketahuan. Oleh karenanya Ratu Jisoo berencana membunuh Aro dan jangan sampai ada yang tahu. 아무도 몰라야 한다. 얘가 해야 할 일이 있다. Singkat cerita, terlihat Putri Sokmyung yang minta diobati Aro. Di situ Putri meminta Aro agar menjadi tabib pribadinya.
Aru curiga bahwa ini adalah sebagian rencana dari sang ratu. 죽여라. Aru tidak bisa berkutik kalau sudah menyangkut ini adalah perintah ratu. 제안을 받아들인 걸로 알고 가겠어. Seraya memikirkan perkataan sang putri, Momyung bertanya di mana kau berada saat acara pertunjukan. Aru beralasan bahwa dia di sekitar pertunjukan tersebut. Momyung menampik bahwa dirinya tak melihat Aru di sekitar situ. 내가 없는데 내가 안 찾아다닌 곳이 없으니까. Aru terus beralasan hingga dia pun beranjak pergi. Kemudian keesokan harinya Hwarang dikumpulkan. Bersama sang putri, instruktur pun bilang mulai 10 hari dari sekarang Hwarang akan saling bertarung. 바로 열흘 뒤 파랑들 사이에 대련에서 너희는 목숨을 잃을 수. Instruktur juga menambahkan bahwa peserta harus bekerja keras karena perang ini bisa saja menghilangkan nyawa kalian. Saat Hwarang sudah pergi, Putri Seokmyung bilang ke instruktur akan mengajak para Hwarang pergi berburu. Menurutnya itu adalah latihan yang paling tepat untuk memulai pertarungan. 사랑은 군인입니다. 군인에게 상대가. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Para pasukan Hwarang sudah bersiap dengan seragam merahnya menandakan bahwa mereka sudah siap berburu dengan sang putri. 부터 조를 나눠 사냥 훈련을. Beberapa Hwarang jengkel kepada putri karena menyuruh hal-hal yang tak difikirkan sebelumnya. Saat instruktur memberikan arahan, pandangan putri terus tertuju pada Momyung hingga membuat Yeowul tahu kalau sang putri menyukai Momyung. 공주님 마음이 어딨는지. Di sisi lain, si bocah tua nakal terus memikirkan bagaimana caranya membunuh raja yang menyamar sebagai Hwarang. Sementara Hwarang sedang berburu, di sisi lain pengawal ratu pura-pura bilang ke Aru bahwa putri sedang sakit namun memaksakan berburu. Oleh karenanya, pengawal meminta Aru agar pergi ke hutan guna mencari putri yang sedang sakit. 그럼요. 제가 갈게요. Aru yang mendengarnya pun lantas akan menyusul putri yang katanya sedang tidak sehat. Pengawal putri lalu bilang jika ingin ke sana maka temui putri di pohon cemara yang paling besar. 전나무 옆으로 가보시오. Di tempat lain, Sam, Momyung, Soho, dan Panryu tengah siap berburu di hutan. Di sana, Putri Seokmyung terus memandang ke arah Momyung. Sang putri lalu pergi duluan ke tengah hutan. Soho lalu bilang bahwa putri sangat berbeda dengan ibunya. Soho lalu menambahkan di antara wanita yang pernah ia dekati, sang ratu adalah orang yang paling hangat dan feminim. 태우전하는 세상에서 제일. Mendengar ibunya diomongin begitu, lantas Sam melotot ke arah Soho. 뭐 됐다? 제일 큰 나무. Singkat cerita, kini Aru sudah sampai di tengah hutan ya guys. Dia mencari sang putri tanpa tahu bahwa sebenarnya putri sudah mengetahui keberadaan Aru. Sang putri lalu ingat perintah ibunya bahwa dia harus membunuh Aru tanpa orang yang tahu. Sehingga tanpa pikir panjang, sang putri pun mulai menarik busur panahnya ke arah Aru. Momyung yang kala itu mendengar suara Aru memanggil putri, dia pun lalu menghampirinya. Saat anak panah sudah dilepaskan, putri gagal fokus karena melihat Momyung yang menghampiri Aru. Alhasil panah yang dilepaskan pertama pun gagal. Panah kedua hendak dilepaskan oleh sang putri. Namun sayangnya Momyung yang sudah mengetahui Aru akan dipanah, dia pun lantas mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Aru. Akhirnya Momyung terkena panah tepat di dadanya. Aru yang kala itu berteriak histeris karena Momyung terkena panah. Sam yang mendengarnya pun bergegas datang. Kemudian putri pun lari. Sam lalu mengejar sang putri dan mulai memarahinya. 왜 그랬냐고? Sang putri mengancam balik dengan status tuan putrinya. Atas dasar apa kau lancang memarahi putri, kata Seokmyung. Namun bagaimanapun juga Sam tak takut dan balik mengancam tuan putri jika berani membunuh Aru, maka Sam tidak akan memaafkannya. 다시는 봐주는 일 없다고. 그 애도 건드리는 날엔. Sam lalu pergi dengan meninggalkan sang putri yang keheranan karena tak berkutik ketika dimarahi oleh Sam. Saat pulang, Momyung dirawat oleh Aru. Aru menangis kala mengetahui Momyung telah mengorbankan nyawa demi dirinya. Sementara putri masih berpikir keras karena bagaimana bisa dua orang laki-laki marah ketika melihat Aru sedang terancam. Tak lama lalu Momyung keluar dengan luka yang masih sakit. Dia kemudian dihampiri Sam yang kala itu menanyakan keadaannya. Sam keceplosan tiba-tiba meminta maaf kepada Momyung. 미안하다. 미안한지 묻잖아.
Tentu saja dalam lubuk hati Sam dia sebenarnya meminta maaf atas adiknya yang hampir membunuhnya. Saat Momyung bertanya mengapa harus kau yang meminta maaf, di situ Sam terdiam dan bingung mau ngomong apa. Tak lama lalu terdengar bendera turun secara tiba-tiba. Hal itu membuat Hwarang menoleh ke arah bendera tersebut. Bendera tersebut bertuliskan Raja ada di antara Hwarang. Para Hwarang kaget dengan munculnya tulisan tersebut. Termasuk Sam dan Momyung yang kala itu sangat syok. 내가 생각하는 그건 맞지. Pak Tarmo lalu datang dan merobek tulisan tersebut. Pak Tarmo menegaskan agar para Hwarang tak membuat kegaduhan. Setelah itu Hwarang pun pergi menyisakan Momyung, Sam, dan Aro. Maka episode 11 pun berakhir.